Amin, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, haleluya. Apa kabar semuanya? Baik, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Senang boleh melihat kembali saudara hadir dalam setiap jam-jam peribadatan kita. Saya berusaha menyingkat saudara penyampaian khotbah pada pagi hari ini. Sebagaimana saudara mengerti, kami selama hampir 9 hari ada di Asia Kecil dan mengunjungi reruntuhan ya daripada 7 gereja yang menerima surat dari Tuhan Yesus kepala gereja. Itu juga menjadi ide khotbah saya. Kita akan menelusuri apa perintah Yesus, apa peringatan Yesus. Sebab saudara, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 di mana 7 gereja Asia Kecil menerima surat langsung dari, bukan langsung ya, melalui Rasul Yohanes kepada mereka. Itu merupakan kebenaran-kebenaran yang kita, gereja Tuhan di akhir zaman yang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, boleh baca, boleh mengerti, boleh menerapkannya. Saudara, ini perkara-perkara praktikal yang kita, gereja Tuhan, harus lakukan dalam rangka persiapan kita menantikan Yesus, kekasih jiwa kita yang akan datang pada kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu, Saudara, khususnya kita generasi terakhir, kita belajar mengaplikasikan kebenaran praksis yang ada dalam surat-surat yang Yesus sampaikan melalui Rasul Yohanes. Dan surat yang pertama, Saudara, adalah surat kepada sidang jemaat Efesus. Ya. Surat kepada sidang jemaat Efesus kita akan pelajari seringkas mungkin saudara ya, karena kita akan mengambil bagian juga dari perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan iman kita ya, setelah beberapa saat saudara mengiring Tuhan, saudara mungkin mulai merasa kebosanan ya. Kebosanan melanda kehidupan keimanan kita. Kita mulai merasa apatis terhadap Tuhan yang dulunya gak begitu. Dulunya nggak ada, tapi sekarang kita mengalaminya mungkin. Ada banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita begitu rupa, kegiatan kita, kesibukan kita dalam dunia ini, yang saudara akhirnya membuat Tuhan, Yesus tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita. Ya, kita tidak menjaga bahwa yang pertama harus tetap pertama. Itu persoalannya. Kita gagal dalam menjaga yang pertama harus tetap menjadi pertama. Persoalannya yang dulu pertama sudah bergeser menjadi yang kedua, menjadi yang ketiga, menjadi yang keempat. Dan kasih kita kepada Yesus, hubungan kita dengan Dia tidak lagi merupakan prioritas yang utama. Ya, kita membiarkan apa yang pertama tergeser menjadi kedua, ketiga, dan seterusnya. Bapak Ibu, Yesus itu paling peduli dengan apa yang ada di tempat pertama. Ya. Tuhan kita sangat peduli kepada umatnya. Apa yang ditempatkan oleh umatnya pertama, nomor wahid, nomor 1 dalam kehidupannya. Saudara, ya. Sebaiknya saya harus jujur kepada Tuhan. Sebaiknya kita harus jujur kepada Tuhan. Apa yang ada di tempat pertama dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Di mana posisi kita, saudara? Di mana posisi iman? Di mana posisi cinta kita kepada Tuhan? Nah, Wahyu pasal 2, saudara, Yesus menyampaikan pesannya melalui Rasul Yohanes. Dan dia mengarahkan kepada berbagai, ada 7 gereja, tapi saya percaya bahwa teguran-teguran Yesus, pujian Yesus itu juga buat kita untuk kita pelajari dan aplikasikan secara praktis. Dan inilah pesan dia untuk gereja yang pertama. Kita baca saja ya, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Wahyu 2 ayat 1 sampai 4, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini sidang jemaat yang pertama. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu,
baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun, ada namunnya, ada tetapinya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, dengan jelas kita melihat bagaimana Yesus berbicara kepada gereja Efesus dan juga berbicara kepada kita, gereja saat ini. Yesus bilang begini, ada satu hal yang harus diutamakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya. Ada satu hal yang harus diutamakan, apakah hal itu? Itulah saya, kata Tuhan. Engkau harus menomorsatukan aku, kata Tuhan. Engkau harus menempatkan aku menjadi yang pertama dalam hidupmu. Cinta pertamamu adalah aku. Itu inti dari apa yang Yesus katakan di situ. Inti daripada pesan Yesus adalah aku harus menjadi cinta pertamamu. Nah, saudara, mari kita akan belajar bagaimana kita menjaga agar yang pertama tetap pertama, jangan bergeser. Itu persoalannya. Bagaimana cinta pertama kita tetap menyala dan tetap membara dan tidak bergeser menjadi redup. Bagaimana yang pertama harus tetap utama, jangan bergeser. Itu persoalannya. Nah, saya memberikan dengan cepat saja. Yang pertama, saudara, sesuai dengan apa yang kita sudah baca. Nomor satu, kita harus mendengarkan Yesus. Kalau kita mau menjaga yang utama tetap utama, maka nomor satu kita belajar dengarkan Yesus. Kita harus mengembangkan telinga rohani untuk Yesus kita. Kita harus menunggu dan mendengarkan kata-kata yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Ayat 1 tadi mengatakan, Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas mengatakan. Jadi yang ngomong ini bukan Yohanes. Yohanes hanyalah perantara. Tapi yang ngomong adalah Yesus sebagai kepala gereja yang katanya berjalan di antara 7 kaki dian. 7 kaki dian adalah gambaran daripada 7 gereja yang ada di Asia Kecil saat itu. Yesus berjalan dan Yesus berbicara. Yesus berbicara. Yesus, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus masih berbicara sampai sekarang ini? Saudara, itu yang pertama, kita harus mendengarkan Dia, Bapak Ibu. Dan kalau sudah baca ayat 3, pasal 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang apa? Yang mendengarkan. Saudara, baru baca dan mendengarkan sudah dibilang bahagia. Ada berkatnya waktu kita membaca dan mendengarkan kata-kata nubuatan di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Banyak orang takut membaca kitab Wahyu karena ada gambaran-gambaran yang mengerikan di situ. Saudara, membaca dan mendengarkan itu sudah ada berkat di dalamnya. Kita diberkati waktu kita membaca firman Allah dan mendengarkannya. Amin. Kita berbahagia, dikatakan berbahagialah. Saudara, percayakah bahwa waktu Anda membaca Alkitab, waktu saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Yesus, kita berbahagia, kita diberkati dan kita mengalami sejahtera. Jadi kita harus mengembangkan telinga untuk mendengar. Kita harus peka terhadap suara Yesus. Ulangan pasal 6 ayat 3 mengatakan begini, Ulangan 6 ayat 3. Maka dengarlah, perhatikan itu, garis bawah. Dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengar dan lakukan, kata Tuhan. Jadi syarat untuk orang Israel menerima berkat di perjanjian lama, saudara, adalah Israel harus mendengarkan Allah mereka. Allah mereka bukan patung, Allah mereka itu bisa ngomong, bisa berbicara. Dan kalau dia berbicara, kita harus mendengar, umatnya harus mendengar. Dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia. Dengar apa kata Tuhan dan lakukan dengan setia.
Yeremia 7. Yeremia pasal 7 ayat 26. Yeremia 7:26, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Bangsa Allah mengeluh terhadap bangsa umatnya yang tegar tengkuk. Dikatakan mereka tidak mendengarkan kepadaku, saudara. Ya, dan kita ambil kesimpulan dikatakan dalam ayat ini. Waktu kita berhenti mendengarkan, maka itu akan membuat kita berdosa. Itu ayat ini katakan, baca lagi. Mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya. Apa? Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, saudara, ketika kita berhenti untuk mendengarkan suara Tuhan, kita akan terus berbuat dosa dalam hidup ini. Kita harus belajar mendengarkan firman Allah, memasang telinga rohani mendengarkan suara kepala gereja. Itu akan menghambat kita untuk berbuat dosa. Ya. Dan memang sulit Bapak Ibu, sebab dalam dunia ini kita bekerja, kita terlibat dalam hiruk pikuknya keadaan dunia ini. Ya saudara, kita seperti saudara punya anak-anak, ya kadang-kadang anak-anak itu juga susah banget dengar apa yang kita orang tua ngomong. Ya, kita ngomong, nak, dengar ya apa yang papa bilang. Ini yang papa mau peraturan dalam di rumah ini 1, 2, 3. Gak didengerin, saudara. Ya. Kebanyakan itu pengalaman kita, bang. Anak-anak kita tidak. Kita harus belajar, kita harus mengajar anak-anak kita untuk mendengar apa yang kita orang tua katakan. Dan kadang-kadang kita berusaha supaya mereka dengarkan dengan kita meninggikan suara kita. Ya, tadinya pelan, makin lama makin tinggi dan ya keras, saudara. Tapi anak kita juga belum juga mau mendengarkan. Ya, itu yang terjadi. Ya, saudara tahu juga dalam kehidupan berumah tangga, ya, para suami kita harus mempunyai seni mendengarkan apa kata istri. Sebab saudara, ya, wanita itu atau ibu itu atau istri itu tidak akan langsung mengatakan apa yang dia mau. Seperti itu. Itu menjadi pengalaman kita. Para suami harus mengembangkan seni untuk menelaah apa sih sebenarnya yang istriku mau. Ya kan? Sebab para istri tidak langsung mengatakan, oh ini yang saya mau. Enggak, biasanya dia cuma kasih preferensi aja. Dia cuma kasih kesan atau bagaimana ya. Dia tidak langsung mengatakan apa yang dia mau, dia hanya memberikan saran. Nah kalau saran kita pikir, oh mau diikutin atau enggak ya enggak apa, mau cuma saran. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti saran itu adalah kemauan dia. Kita kan pikir, lo ngomong langsung aja loh, Ma, kamu makan di restoran mana? Oh restoran A, oke kita ke sana. Tapi kan enggak seperti itu, saudara. Dia hanya memberikan saran yang sebenarnya saran itu, preferensi itu adalah keinginan, ya keinginannya. Jadi saudara, kita harus belajar mendengarkan apa sih maunya daripada istri kita itu. Saudara, Matius 17 ayat 5. Waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, di situ hadirlah Musa dan Elia. Murid-murid atau 3 murid melihat Yesus dipermuliakan. Lantas apa yang terjadi? Yesus berubah wajahnya, dia dikelilingi dengan kemuliaan Allah. Tiba-tiba saudara, Musa dan Elia lenyap pergi kembali ke sorga. Dan Yesus kembali kepada posisi yang semula. Lantas apa yang terdengar? Apa yang terdengar? Ketiga murid mendengar dari sorga, Allah Bapa bilang begini, inilah anak yang kukasihi. Lantas, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkan dia. Di situ ada Musa, di situ ada Elia, 2 tokoh besar perjanjian lama. Bapak tidak katakan dengarkan Musa, dengarkan Elia, enggak, dengarkan anakku ini. Saudara, Yesus, dia berfirman, dia kekasih hati kita.
Dia berfirman kepada ketujuh jemaat. Yang pertama kepada jemaat Efesus, dengarkanlah, kita harus belajar mengembangkan seni untuk mendengarkan apa mau daripada Tuhan kita. Nah saudara, saya berikan saja dengan cepat ya, bagaimana cara kita mendengarkan Yesus. Bagaimana kita mengembangkan kepekaan telinga rohani kita. Yang pertama, seperti apa yang sudah dilakukan oleh istri saya, saudara, silent and solitude. Mengambil waktu untuk meninggalkan keriuh rendahan sekitar kita. Kita masuk ke tempat yang sunyi dan mengambil waktu untuk refleksi, saudara, dengan Tuhan. Kita harus menemukan waktu untuk hanya kita dengan Tuhan di dalam kesunyian kita. Kita perlu menemukan satu tempat itu, saudara. Ya, kita perlu belajar mendengarkan Yesus. Dan dia akan memberikan kepada kita pada waktu kita memberikan waktu kita. Meninggalkan segala keriuh rendahan, saudara. Segala keramaian dan kebisingan itu. Tuhan akan memberi kesan. Tuhan akan memberi mungkin beban dalam hati saya. Dia mungkin akan menunjukkan di mana saya perlu dikoreksi, saudara. Nah, itu yang terjadi, kesunyian dan refleksi, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengembangkan untuk mendengarkan suara Tuhan, suara Yesus melalui nasihat bijaksana dari teman. Ya, Tuhan seringkali juga memakai teman kita, saudara, yang memberikan nasihat bijaksana dari firman Allah. Ya, jadi ada kebijaksanaan yang datang dari firman Tuhan melalui teman kita, melalui orang lain, melalui ketua care, atau melalui teman kita. Tuhan bisa berbicara lewat itu, saudara. Yang ketiga, saudara, langkah ketaatan. Langkah ketaatan, aja saudara, saudara mendengar ada suara di dalam hati saudara, dalam hati kecil saudara, satu suara yang kecil yang seperti memberitahu saudara, engkau harus bicara sama orang ini. Angkat telepon kepada si A. Nah, kita harus taat. Kadang-kadang kita nggak mau taat, kita pikir apalah suara itu, saudara. Ya, mungkin ada satu saat saudara ada kesan, ya, nggak ada suara yang audible, tetapi saudara seperti mendapat kesan, bantu orang ini, beri kepada orang itu. Saudara, Yesus bisa berbicara lewat hal tersebut, lewat hati nuranimu, dan kita harus melakukan langkah ketaatan, itu yang ketiga, saudara. Jadi tiga hal ini, ya. Jadi saudara, kembali. Tadi pertanyaannya bagaimana menjaga hal yang utama supaya tetap utama. Ya. Yang pertama kita sudah memberikan jawabnya adalah kita harus mendengarkan Yesus. Kita harus kembangkan seni untuk mendengarkan dia dengan baik. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat yang dibicarakan dalam Wahyu pasal 2 ini, surat kepada jemaat Efesus adalah jangan bersembunyi di balik kehidupan Kristen yang sibuk. Nah, ini hati-hati, saudara. Saya kasih judul ini, jangan bersembunyi di balik kehidupan kekristenan yang sibuk. Perhatikan apa yang dilakukan oleh gereja Efesus. Ini gereja yang sangat sibuk, sangat aktif buat Tuhan. Nah, jangan salah, kita harus sibuk dan aktif bagi Tuhan. Tapi kita juga harus berhati-hati agar saudara kita tidak bersembunyi di balik aktivitas kita tersebut. Dan kita baca saja Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka dan yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ayat 3. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saya ambil 3 hal yang positif sebenarnya di gereja Efesus. Inilah gereja yang aktif, tapi ada bahayanya. Tapi kita ambil positif saja. Ada 3 hal yang baik yang dilakukan oleh gereja Efesus yang saya kira kita juga harus lakukan. Ya, kita harus merupakan satu gereja yang aktif. Yang pertama yang kita lihat adalah bahwa ini gereja yang berkomitmen untuk melayani Kristus. Elohimers, kita juga harus mempunyai komitmen untuk melayani Kristus. Memang ciri daripada gereja yang sehat adalah memiliki orang-orang yang nggak jadi penonton.
orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, saudara. Ya, jadi saudara, itu hal yang baik. Ya, ada pelayan perjamuan kudus, ada ketua care, ada guru sekolah minggu, ada pemain musik dan lain sebagainya. Kita pernah membuka kesempatan-kesempatan untuk saudara terlibat dalam pelayanan. Jadi itu semua baik. Ya, itu yang pertama, komitmen melayani Kristus. Yang kedua, orang Efesus juga saudara berkomitmen untuk menarik diri dari kejahatan. Bagus. Mereka menarik diri dari kejahatan. Kejahatan yang dibahas itu ada dua. Kejahatan moral dan kejahatan teologis. Kejahatan moral maupun kejahatan teologis. Apa maksudnya? Kejahatan moral kita tahu saudara ya. Perbuatan-perbuatan yang amoral, perbuatan-perbuatan yang kita tahu bertentangan dengan firman Allah, ya, yang amoral. Tapi ada juga kalau kita lihat kejahatan teologis. Ini bicara tentang ajaran-ajaran yang salah, ajaran palsu, dan dikatakan bahwa gereja ini sanggup membedakan mana rasul benar, mana hamba Tuhan benar yang ngajar benar dengan hamba Tuhan palsu. Dia bisa bedakan. Bagus saudara, itu ciri gereja yang sehat, yang bagus lah saudara ya. Berkomitmen, selain berkomitmen untuk melayani Yesus, mereka juga berkomitmen menarik diri dari kejahatan, baik kejahatan secara moral maupun kejahatan secara teologia. Mereka cukup dewasa untuk melihat ini doktrin palsu, ini salah. Ya, kami tidak mau mentoleransi perbuatan-perbuatan amoral. Kami juga tidak mau mentoleransi ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Luar biasa, itu hebat, bagus. Yang ketiga, ya, yang ketiga mereka juga terlibat dalam pemberitaan. Ini saya mau bahas sedikit, saudara. Gereja ini terlibat dalam pemberitaan Injil, ya. Saudara, gereja Efesus adalah satu gereja yang kuat. Seperti GPD Elohim. Selama kurang lebih 30 tahun, gereja ini sudah memberikan dampak signifikan kepada masyarakat kota Efesus. Dan saudara perlu mengerti, saudara, kota Efesus ini kota yang kami kunjungi juga. Ya, Efesus itu cuma sudah pepuingan. Udah gak ada kota ini zaman sekarang, saudara. Tetapi ini kota Efesus, ada satu, kalau saya pelajari saudara, Efesus itu terletak di jalan raya utama pada zaman itu, ya. Ini jalan raya di mana rute perdagangan dari kota Roma ke arah timur harus lewat kota Efesus. Ya, boleh ditampil dong apa yang bisa ditampilkan dari gereja? Saya ada gambar-gambar saudara. Ini foto asli dari sana. Nah, ini saudara tuh. Ini jalan raya kurang lebih 7 meter saudara lebarnya ini. Dan dari batu-batu begitu. Kiri kanannya itu ada toko-toko. Orang dagang di situ. Zaman dulu sekitar tahun 100-an, tahun 200 sesudah Kristus. Ya. Itu di sana saudara, di bagian belakang itu ada perpustakaan 2 tingkat. Ada ribuan, puluhan ribu buku di situ. Ini gereja, ini kota modern Bapak Ibu. Coba tampilkan yang lain lagi mungkin bisa tampilkan. Nah, ini juga sudah nggak ada ya. Inilah bangunan kuil Artemis. Artemis atau kuil Dewi Diana, ya saudara, yang dianggap sebagai dewi kesuburan, ya ada di tengah-tengah kota. Cuma sudah hancur di abad ke-4, sudah hancur saudara. Cuma ini coba dibangunkan kembali, ya dibikin tiruannya. Saudara, ini hebat sebab kuil ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno pada zaman itu. Ya, ada 127 pilar, bayangkan 127 pilar, ya. Dan di dalamnya ada Dewi Diana, ini dianggap sebagai dewi kesuburan. Dan orang-orang dalam penyembah di sana berbuat amoral, berbuat bejat dan segala macam penyembahan berhala yang ditujukan kepada dewi yang dianggap jatuh dari langit, saudara. Ya, dan saudara tahu ya, pada masa Paulus menginjil di Efesus itu tukang-tukang perak itu bikin versi mini daripada dewi. Ini dewinya besar saudara, dan maaf bicara tubuhnya diliputi oleh buah dada semuanya. Ya, gambarnya saya tidak tampilkan.
Ya. Tetapi ada versi kecilnya yang bisa dibawa pulang. Ya, Saudara. Dan itu mendatangkan keuntungan, Saudara, untuk kota Efesus. Jadi penjualan souvenir, bukan souvenir ya, berhala kecil-kecil, versi kecil untuk bisa disembah, dibawa pulang ke rumah kepada Dewi Diana ini. Dan 127 pilar itu adalah sumbangan dari raja-raja ini semua, Saudara. Jadi raja-raja yang terkenal, orang terkenal menyumbang satu tiang, mungkin juga ada namanya di situ, Saudara. Jadi Saudara, ini kota-kota luar biasa. Dan ada lagi, Saudara, ini kota modern. Mungkin ada teater, barangkali teater bisa ini Saudara tahu, itu toko, Saudara. Itu toko, ya. Dan itu atau rumah orang kaya, saya lupa. Sebab ininya lantainya itu dibuat dari marmer. Ini sudah lama banget, Saudara, hampir 2000 tahun yang lalu, ya. Dan kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan hebat dari gereja, dari kota ini. Dianggap salah satu daripada 7 keajaiban dunia, Saudara. Panjang, ya, kita nggak sempat menjalani seluruh kota yang sudah jadi reruntuhan. Dan ada teater, ya, ada teater. Mungkin bisa ditampilkan dalam filmnya. Nah, ini teater cuma baru sebagian. Ya, ini pas lagi ada band, lagi mau main band di situ, lagi mereka lagi cek sound di situ. Ya, itu sampai ke atas sudah bisa muat 25.000 orang katanya. Ya, nah ini saya zoom, itu Ibu Ida, itu yang anak dari Juko Travel, ya. Jadi saya coba mau kasih lihat kepada saudara betapa hebatnya. Ini zaman dulu sudah ada, dan pertandingan, entertainment dan konser diselenggarakan di tempat ini. Ya, bisa duduk 20.000 orang. Nggak kalah hebatnya dengan gedung-gedung modern zaman sekarang. Oke, diselesaikan saja, berhenti. Nah, Saudara, tadi kuil Dewi Artemis adalah satu kuil yang merupakan pusat penyembahan dari orang-orang di Efesus. Tapi Saudara tahu, ya, dampak pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Rasul Paulus dan kehidupan jemaat Efesus membuat pekerjaan kuil ini hancur berantakan. Coba, hebatnya pengaruh daripada Paulus dalam penginjilan pertamanya ke kota Efesus, di kota modern yang seperti itu, Saudara. Ya, Injil Kristus dan kuasanya sanggup memporak-porandakan sampai, Saudara, ya, yang tadi yang jualan bukan souvenir tapi versi kecil dari patung Dewi Diana, Saudara, yang dijadikan pusat penyembahan dalam kuil tersebut yang bisa dibawa pulang. Mereka gulung tikar karena kehilangan pekerjaan, karena kegerakan terjadi di kota itu. Penginjilan terjadi dimulai oleh Paulus dengan demonstrasi kuasa Allah begitu besar, dan sidang jemaat Efesus pasti juga berpartisipasi di dalamnya. Ya, dan selama 30 tahun sudah memundurkan pekerjaan daripada penyembahan Dewi Diana, dan pada abad yang keempat habis semuanya. Ini gara-gara pekerjaan penginjilan gereja di Efesus yang dimulai oleh Paulus dengan manifestasi kuasa yang besar. Kalau kita lihat bagaimana sapu tangan Paulus ditaruh kepada orang sakit sembuh, Saudara. Ya, dan banyak kejadian, Saudara pelajari itu dalam kitab Kisah Rasul. Hebat kan? Ya. Tapi ada tapinya. Nah, memang kita lihat jumlah orang Kristen lebih banyak daripada penganut paganisme karena perkembangan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan sidang jemaat. Dimulai oleh 12 orang, bayangkan. Perintisannya dimulai 12 orang, tapi terjadi kegerakan besar, dan ini gereja punya dampak selama 30 tahun. Paganisme, penyembahan berhala, Artemis yang begitu hebat, Saudara, gulung tikar. Ya, tapi ada tapinya. Coba baca Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Apa kata Yesus melihat segala kesibukan mereka? Dan itu juga tidak jelek juga, Saudara, ya. Tapi Wahyu 2 ayat 4 katakan, namun demikian aku mencela engkau. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah, Saudara, ya, kita kayaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gereja pada zaman itu, Saudara.
Mereka punya banyak aktivitas yang saya sudah katakan ada 3 hal tadi, saudara, yang saya kira juga harus ada di gereja kita. Tapi ada bahayanya, ya, ada bahayanya. Ya. Yesus seakan-akan bilang begini, apakah kamu telah menjadi begitu sibuk sehingga kamu kehilangan fokus kepada apa yang seharusnya menjadi yang utama dalam hidupmu? Gereja ini sudah kehilangan fokus, mereka terlibat dalam banyak kegiatan dan kesibukan, tapi mereka lantas kehilangan fokus. Tuhan katakan sekali lagi, apakah kamu telah menjadi begitu sibuk sehingga kalian kehilangan fokus pada apa yang seharusnya menjadi yang utama dalam hidupmu? Ya. Apa yang harus jadi utama dalam hidup kita? Kita sudah lihat tadi. Apa yang harus menjadi cinta pertamamu yang harus terus dipelihara? Kita boleh tetap punya kegiatan, kita boleh tetap sibuk, saudara, bagi Tuhan, tetapi jangan pernah meninggalkan cinta pertama kita. Cinta pertamamu itu penting bagiku, kata Yesus. Saudara, keputusan yang kita buat setiap hari itu dapat memperkuat cinta kita kepada Tuhan, tapi bisa juga mengikis cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa menggantikan hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Kita bisa menggantikan hubungan intim yang kita rawat tiap pagi, tiap hari itu dengan banyak aktivitas, tapi kita kehilangan. Ada resiko kehilangan cinta yang pertama. Jadi kembali, bagaimana kita menjaga hal supaya yang pertama, yang utama itu tetap boleh jadi utama, tidak bergeser. Tadi beberapa poin saya sudah sampaikan. Ya. Kita harus mengambil langkah untuk kembali kepada cinta pertama kita kepada Kristus. Kita harus mengambil langkah untuk kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Kristus. Makanya kita baca surah Wahyu 2 ayat 5. Ya. Bagaimana langkah kita untuk kembali kepada cinta yang dulu pernah membara, ya, tapi sekarang sudah kering, walaupun kegiatan-kegiatan dan aktivitas pelayanan masih jalan terus. Ya, gereja ini mempunyai dampak juga, saudara. Ya. Nah, saudara, Wahyu 2 ayat 5 bilang begini, ingatlah, dikasih tahu, ingatlah. Ingat apa? Yesus kasih tahu di tengah-tengah semua kegiatanmu yang luar biasa. Dan Yesus memuji gereja ini. Tapi dia kasih peringatan. Dia kasih celaan, dia kasih teguran, saudara. Dan resep untuk kita boleh, saudara, mempertahankan, ya, menjaga hal yang utama tetap utama adalah Wahyu 2 ayat 5 tadi katakan, Yesus bilang ingatlah. Pertanyaannya, apa yang kita harus ingat? Ya, simpel aja, saudara. Ingatlah seperti apa rasanya waktu kamu jatuh cinta pertama kepada Yesus. Sesimpel itu. Ingatlah bagaimana perasaanmu waktu kita jatuh cinta pertama kali kepada Tuhan. Ingatlah saat kamu merasakan pengalaman intim. Ingatlah waktu kamu merasakan hubungan yang dekat dengan Yesus. Berapa lama itu sudah tidak terjadi lagi dalam hidup kita? Apakah 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Ya. Ingatlah apa? Ingatlah saat saudara benar-benar sedang jatuh cinta kepada Yesus. Ketika tidak ada yang lebih berarti di dunia ini selain Engkau, Yesus. Itu dulu. Makanya Tuhan bilang, ingat lagi keadaan itu. Jadi saudara, kesimpulannya, Yesus mengajak kita menengok ke masa lalu. Yesus mengajak kita untuk mengingat masa lalu. Ya, mungkin kita di masa lalu bilang begini, kami dulu menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan Engkau, Yesus. Ya. Tapi sekarang saya sudah terlalu banyak kesibukan dalam dunia ini, dan saya sudah kehilangan
waktu-waktu yang berharga dengan engkau. Oh dulu saya selalu membawa engkau Yesus kemana aku pergi. Kemana aku pergi, di situ juga engkau ada bersama dengan aku di hatiku. Dan aku selalu share tentang engkau kepada orang lain. Kami dulu berjalan kaki jauh, berjuang, tidak kenal lelah, beritakan Injil. Ya, kami dulu memuji Tuhan begitu luar biasa, begitu bersemangat, ya, menyala-nyala. Dulu aku sangat bangga dengan engkau. Dulu aku menceritakan dengan bangga tentang dirimu sebab aku jatuh cinta. Itu cinta pertama. Dan Tuhan bilang ingat lagi. Tolong flashback lagi, ingat lagi kepada hal-hal itu. Saudara, Yesus memperingatkan gereja di Efesus, ya. Nah kita juga baca di Matius 24 ayat 12. Tidak perlu dibaca, kalau sudah mau catat saja. Karena bertambahnya dosa, maka cinta itu bisa tawar. Kita hidup di zaman akhir ini, Saudara. Kita mungkin masih setia dan itu baik. Kita aktif, kita bekerja, itu tanda gereja yang bagus. Tetapi Tuhan kasih warning, hati-hati. Matius 24 Yesus berkata kita sedang hidup di zaman akhir. Dan tanda dari zaman akhir adalah kejahatan semakin bertambah-tambah. Dan itu berdampak kepada cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama menjadi pudar, menjadi dingin. Saudara, Tuhan mau bahwa kasih kita pengantin wanita dengan dia kepala gereja, kekasih jiwa kita itu betul-betul terbangun, ya. Sebab kita, Rasul Paulus katakan, dipertunangkan. Saudara, belum sampai kepada hari pernikahan. Hari pernikahan itu nanti masih menantikan kita di zaman akhir, ya. Kita sekarang masih dipertunangkan. Dan kita harus menjaga cinta itu, saudara. Sebab kita dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Dialah mempelai laki-laki kita. Dan satu saat kita akan menikah dengan dia. Dan celaka kalau belum sampai menikahnya kita sudah kehilangan cinta itu. Kehilangan gairah itu. Kehilangan intimasi itu dengan Tuhan. Kita masih mempunyai banyak kegiatan. Tapi kita berlindung di balik aktivitas itu, saudara. Dan Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan melihat bahwa dari sisi cinta kita sudah kehilangan, kita sudah menjadi kering. Dan Tuhan mau supaya kasih suami istri ini, kasih daripada mereka yang berpacaran seperti kita, saudara, pengantin wanita dengan Yesus Kristus pengantin pria itu, boleh membara kembali. Dan Tuhan katakan, ingat, manusia gampang lupa. Manusia gampang menjadi lupa. Saudara tahu gak? Ya, gereja Efesus sudah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang ciamik punya, saudara. Ya. Yang melayani gereja Efesus, Rasul Paulus. Siapa lagi? Apolos. Apolos itu seorang ahli teologi, ya, saudara, yang mengajarkan banyak hal-hal yang bagus buat sidang jemaat. Mereka juga dilayani oleh sepasang suami istri yang dipakai Tuhan, namanya Aquila dan Priscilla. Mereka juga dilayani oleh anak rohani daripada Rasul Paulus, itu Timotius. Mau kurang apa? Tapi bagaimana, saudara, mereka seperti lupa kepada ajaran-ajaran firman Allah yang sudah ditanamkan oleh orang-orang ini. Ya, mereka masih punya kegiatan luar biasa, 30 tahun, saudara, terjadi perkembangan luar biasa. Tapi Tuhan kasih peringatan, Tuhan dalam cintanya kasih peringatan. Tidak ada gunanya segala kegiatanmu kalau hubungan cinta dan keintiman dan keakraban itu tidak ada dengan aku. Engkau jauh daripada aku. Aku tidak dapat lagi merasakan deburan kasih-Mu. Kenapa? Dunia semakin jahat. Dan kadang-kadang, saudara, kejahatan di luar sana sudah membuat hati kita terkontaminasi. Dosa dan kejahatan di luar sana sudah membuat hati kita menjadi dingin kepada Allah dan juga kepada sesama.
Tuhan kepingin pengantin, bukan budak. Mengerti maksud saya? Tuhan kepingin gerejanya menjadi pengantinnya, bukan budaknya. Kalau budak, dia malahnya seperti budak, nggak ada hubungan cinta. Ya namanya budak yang dibayar, oke gua kerja. Tapi tidak ada hubungan cinta dan keintiman seperti suami dan istri. Kita bukan budak. Kita adalah pengantin wanita Yesus Kristus. Kita harus membangun hubungan kasih yang mula-mula itu lagi, saudara. Nah, pagi hari ini saya tidak panjangkan firman Allah.